matali'ul anwar al-qulub wal asrar. Tempat terbitnya nur dari sifat-sifat Allah itu yaitu hati. Kalau sudah cahaya yang Allah tembakkan ke dalam hati seseorang itu terus bertambah, maka rahasia-rahasia Allah tampakkan. Ini Allah berikan kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata beliau, nurun yakshifu laka bihi an atharihi wa nurun yakshifu laka bihi an awsafihi. Ada nur yang membukakan kepada engkau dengan nur tersebut dari asarihi, bekas nur, bekas cahaya itu. Seperti halnya orang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, walaupun zikirnya dalam keadaan lalai, minimal ada bekas zikir itu tertanam di kolbu. Apalagi orang itu berzikir dalam keadaan ingat. Para ikhwan dan akhwat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang musannif berkata, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, kata beliau, matali'ul anwaril qulub wal asrar, matali'ul anwar al qulub wal asrar. Tempat terbitnya nur atau tempat terbitnya cahaya itu adalah hati dan rahasia. Nah, anwar itu pengetahuan, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tanamkan di dalam kolbunya para kekasih-kekasih Allah. Ini bisa dipastikan wali. Kalau orang sudah Allah tanamkan pengenalan di dalam hati, kita belajar ilmu tentang mengenal diri, ada kan itu? Itu hanya sebatas pemahaman ilmiah, itu hanya sebatas pemahaman logika. Tapi yang menanamkan pengenalan di dalam kolbunya kekasih-kekasih Allah yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak bisa dicabut-cabut karena itu nur dari sifatnya Allah. Nur dari sifatnya Allah. Tidak akan bisa tertanam pengetahuan-pengetahuan itu kalau Allah tidak menginginkan. Sehebat dan sepandai apapun kita dalam mengkaji ilmu-ilmu tentang ketuhanan, banyak ilmu-ilmu tentang ketuhanan yang dikaji orang lain, ujung-ujungnya menyamakan diri dengan Tuhan. Ini bahaya. Ujung-ujungnya kada bersembahyangan lagi, karena merasa sudah dekat dengan Allah, hampir dengan Allah, bahkan seterata dengan Allah, sama kedudukannya dengan Allah. Ini yang membahayakan. Makanya kata musannif, matali'ul anwar al-qulub wal asrar. Tempat terbitnya nur dari sifat-sifat Allah itu yaitu hati. Kalau sudah cahaya yang Allah tembakkan ke dalam hati seseorang itu terus bertambah, maka rahasia-rahasia Allah tampakkan. Ini Allah berikan kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata beliau, nurun yakshifu laka bihi an atharihi wa nurun yakshifu laka bihi an awsafihi.
Ada nur yang membukakan kepada engkau dengan nur tersebut dari asarihi, bekas nur, bekas cahaya itu. Seperti halnya orang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, walaupun zikirnya dalam keadaan lalai, minimal ada bekas zikir itu tertanam di kolbu. Apalagi orang itu berzikir dalam keadaan ingat. Makanya sekalipun kita misalnya berzikir itu masih banyak lupanya, teruslah berzikir, karena mursyid kita memerintahkan demikian. Kita tinggal mentaati apa yang diajarkan oleh mursyid kita. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati, kami ikuti apa yang sudah dianjurkan, walaupun masih banyak lupanya. La ilaha illallah, kadang-kadang duduk zikir tersebut pun lupa, apalagi hendak menghudurkan hati, apalagi hendak merabitah kepada mursyid. Kadang-kadang bayangan mursyid itu cuma sedetik, bahkan selahzah, tidak sampai 1 detik hilang, yang timbul bayangan-bayangan keduniawiahan. Nah, wajar kalau pengenalan itu belum Allah tanamkan terhadap diri kita. Kenapa? Karena kesungguhan kita di dalam mengenal Allah pun sangat kurang. Kalau kesungguhan kita benar-benar sungguh di dalam mengenal Allah, maka Allah yang akan memberikan pengenalan itu, bukan kehebatan kita di dalam mengenal Allah. Ini bisa difahami. Bukan kehebatan kita di dalam mengenal Allah, tapi Allah yang menanamkan pengenalan itu di dalam kalbu kekasih-kekasih Allah. Lalu Allah tanamkan asrar, Allah tanamkan sir, lalu dibuka semua tirai-tirai zulmaniyah oleh Allah. Makanya banyak para kekasih-kekasih Allah yang jatuh di dalam keadaan ini. Ketika tirai-tirai zulmaniyah itu Allah bukakan, maka di sini yang lebih diutamakan adalah pemahaman kekasih Allah tersebut. Kalau nurnya terus bertambah, cahaya terus bertambah, ini tanda-tanda orang yang Allah peliharakan hatinya. Kalau tingkatan kita orang-orang yang awam itu kadang-kadang lupa, kebanyakan lupa daripada ingatnya. Makanya kata Abah, sekalipun lupa teruslah berzikir, jangan pernah berhenti untuk berzikir. Ketika engkau berzikir jangan berpikir, ketika engkau berpikir banyaklah engkau berzikir. Waktu berpikir banyaki berzikir, waktu berzikir jangan berpikir macam-macam. Umpati atau ikuti tuntunan apa yang sudah diajarkan oleh mursyid kita. Tarik dari bawah pusat sampai ke atas ubun-ubun, hujamkan ke dada sebelah kanan, terus sampai susu sebelah kanan lagi, naik ke atas dada sebelah kiri, hujamkan kalimat ismul zat itu di dalam kolbu kita, 2 jari di bawah susu kiri. Fokus saja di dalam berzikir. Nanti Allah nampakkan rahasia itu, Allah bukakan semua rahasia-rahasia. Nah, ketika rahasia-rahasia itu terbuka, nurun yakshifu laka bihi an atharihi, dari bekas nur itu, ketika kekasih Allah di dalam keadaan mengingat Allah, nanti ada Allah tampakkan sifat-sifat Allah. Wa nurun yakshifu laka bihi an awsafihi, karena terbuka. Allah bersifat ghaniyun. Makanya tidak sedikit para wali-wali Allah tuh yang kaya raya. Mursyid kita Abah Anom, Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, beliau luar biasa.
Di mana beliau bisa dikatakan kaya? Ribuan manusia setiap hari dikasih makan dari pagi, siang sampai sore. Dari pagi diberi makan, yang sembahyang di Masjid Nurul Asrar, yang datang ke sana, para tamu-tamu datang ke sana, tidak pernah meminta. Kenapa? Karena Allah tampakkan sifat ghaniyun, Allah zat yang maha kaya. Seorang mursyid Thariqah Samaniyah, Syekh Zaini bin Abdul Ghani atau guru sekumpul, kaya raya. Allah tampakkan sifat ghaniyun, Allah yang maha kaya. Allah tanamkan di dalam kalbu para kekasih-kekasihnya, sehingga kekasihnya itu tidak merasa kaya. Yang kaya hanya Allah. Nah, ini nur yang Allah masukkan ke dalam kalbu para kekasih Allah, terbuka dengan asar nur. Ini hanya bekasnya aja. Istilahnya seperti orang memecah batu. Walaupun batu itu tampaknya tidak pecah, tetapi ada bekas pukulan di batu tersebut. Seperti itu juga orang berzikir. Ketika kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, walaupun kelihatannya tidak ada perubahan yang signifikan di dalam hidup kita, tapi ada bekas zikir itu yang tertanam di dalam kalbu seseorang yang berzikir. Nanti Allah yang mendatangkan pengenalan itu. Maka kajian-kajian ilmiah pun penting, supaya kita tahu, oh batasan kita di sini, oh makam kita di sini. Jangan merasa makam sudah tinggi lalu merasa hebat. Ini yang bahaya, karena iblis tidak akan pernah berhenti untuk menggoda. Dari setiap penjuru, la ughwiyannahum min baini aydihim wa an syama'ilihim. Dari 6 jihad iblis menggoda kita. Dari atas, dari bawah, dari muka, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Tidak ada tempat untuk lari dari pengaruh talbisnya iblis. Kalau Allah tidak tanamkan pengenalan di dalam diri kekasih-kekasihnya, maka kekasih Allah pun tidak luput daripada godaan iblis laknatullah. Nah, ini yang harus berhati-hati. Makanya kata musannif, matali'ul anwar al-qulub wal asrar, tempat terbitnya nur cahaya itu di dalam kalbu, dan rahasia Allah tampakkan nantinya. Ketika kalbunya diberikan Allah pengenalan, maka Allah bukakan tirai-tirai zulmaniyah, tirai-tirai kegelapan. Dinding itu terbuka semuanya, sehingga nampaklah apa yang ada di balik dinding tersebut. Kalau Allah sudah bukakan mata hati kekasih Allah, maka itu lebih tajam daripada mata zahiriyahnya, daripada panca inderanya. Kalau mata zahiriyah, batas pandangan kita paling jauh berapa? Kalau masih orang yang normal, masih 20 tahun matanya masih normal, 25 tahun matanya masih normal, batas pandangannya berapa? 1 kilo mungkin udah sampai. Sudah tua, umur 70 tahun, ya Allah, kalau ada berkacamata di hadapan aja kan gak ada melihat. Ya Allah, mencari kacamata dulu, melihat kacamata di hadapan seorang. Ya. Ini mata zahiriyah kita tertutup. Itu tanda-tanda Allah cabut nikmat kita. Nah, ketika mata batiniyahnya Allah bukakan, Allah tanamkan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tirai-tirai zulmaniyah itu tersingkap semuanya. Makanya ini yang harus berhati-hati. Ketika para ikhwan dan akhwat Allah bukakan rahasia dari berkah karomah mursyid, ini harus berhati-hati. Jangan diceritakan kepada orang lain. Ini membahayakan. Kenapa? Ketika kita menceritakan kepada orang lain, disitulah jatuhnya orang tersebut. Dia harus memulai lagi dari awal. Cukup dinikmati.
Makanya karomah atau keistimewaan yang Allah berikan kepada kekasih-kekasih Allah itu dikatakan haidul wali, haidnya para kekasih Allah. Sebagaimana seorang perempuan yang ketika dia dalam keadaan haid, di situ dia harus menutupi agar tidak terlihat orang lain. Seperti itulah para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, ketika Allah bukakan tirai zulmaniyah, Allah berikan karomah atau keistimewaan, maka dia harus berusaha dan berupaya untuk menjaga karomah tersebut agar tidak tersibak dan tampak terlihat orang lain. Lain dipamerkan, nunjuk buah durian yang mentah langsung jadi masak. Lalu pada helon kawan kayaknya aku jadi wali sudah walai. Ya Allah, membanam biji tiwadak 7 biji, bini mangkat 8 biji. Jangan-jangan mau jadi wali sudah nih mamanya. Kali pas teh kucing sebijinya, dia digigit rapas. Aja mau kenapa biji tiwadak nih pina pahit. Nah, ini yang harus berhati-hati. Wallahu alam bisawab. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya sedikit kajian itu akan bisa memberikan barakah, manfaat kepada kita sekalian, khususnya bagi para ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah terima semua kebaikan-kebaikan kita. Allah jadikan anak cucu keturunan kita dijadikan oleh Allah anak yang saleh dan salehah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan semoga kelak berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Yang belum punya keturunan, mudah-mudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala anak keturunan yang saleh, yang salehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan semoga berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Amin. Allahumma amin. Semoga segala hajat dunia dan akhirat kita dikabulkan oleh Allah bi barakati mursyidina wa murabbi ruhina sayyidi Syekh Ahmad sahibul wafatajul arifin bi sirrin nabi wa bi sirril Fatihah.